Pemantulan dan penyerapan bunyi. Kelas 4, tema 1, subtema 3 oleh Rianita Kusumawati. Sifat bunyi itu ada dua. Yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi ini ada tiga. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. A. Pemantulan bunyi. Sebuah bola yang kita lemparkan ke dinding yang keras, maka akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi ketika mengenai benda yang keras, maka dia akan memantul. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Berikut contoh benda yang dapat memantulkan bunyi. Deseng, kaca, dinding kayu, dinding batu, besi, keramik, dan beton. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul itu dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi aslinya. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya yaitu suara yang di kamar mandi terdengar lebih keras. Yang kedua, bunyi kereta api saat melewati terowongan maka akan terdengar lebih keras. Macam bunyi pantul yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio radio, dan lainnya. Jadi, perhatikan gambar tersebut. Ini ada anak yang dia berteriak di depan tebing. Dia mengatakan, "Halo." Nah, maka akan terdengar gaung pada sebelum kata halo yang diucapkan itu berhenti, selesai, maka di pertengahan ketika mengucapkan lo, sudah disusul oleh bunyi gaungnya. Halo, lo, seperti itu. Jadi, gaung atau kerdam itu hanya sebagian yang bersamaan. Ya, munculnya hanya sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Macam bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli disebut gema. Jadi, gema itu terdengar setelah kalian selesai mengucapkan bunyi tersebut. Contohnya, ketika kalian mengatakan bahagia, maka bunyi pantulnya akan terdengar setelah kata bahagia itu selesai diucapkan. Ketika kata bahagia diucapkan selama 3 detik, maka bunyi pantul akan terdengar pada detik keempat setelah bunyi asli selesai diucapkan. Itu nggih. Itu namanya gema. Yang kedua atau B yaitu penyerapan bunyi. Sifat bunyi yang kedua yaitu penyerapan bunyi. Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Ya, benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya adalah karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons.
Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, pemantulan bunyi itu dapat berfungsi untuk mengukur kedalaman laut, lalu untuk menghitung atau mencari banyaknya ikan yang ada di dasar laut, seperti itu. Jadi, pemantulan bunyi itu juga sangat bermanfaat. Nah, demikian nggih penjelasannya.